Oke teman-teman, di sini kita sudah menampilkan daftar kontak, lalu kalau saya klik delete, maka daftar kontak itu akan berkurang. Tetapi setelah reload browser, di sini kita akan lihat daftar kontak tadi akan menjadi seperti semula. Nah, di sini karena kita menyimpan daftar kontak tadi di dalam sebuah state, sehingga walaupun kita menghapus kontaknya, setelah browser reload dan komponen ini dirender, maka daftar kontak di sini akan kembali seperti semula. Nah, jadi di sini kita membutuhkan sebuah database untuk menyimpan data-data kontak ini. Selanjutnya, kita juga membutuhkan sebuah REST API untuk mengakses data kontak itu dari database. Tetapi tentunya di project ini kita tidak akan membuat sebuah DB dan juga REST API karena fokus kita tidak ke situ. Melainkan kita akan menggunakan sebuah package yang dinamakan JSON Server. Nah, untuk menginstal JSON Server, teman-teman silahkan buka terminal, lalu ketikkan npm install JSON Server seperti ini, lalu klik Enter. Di sini saya tidak klik Enter karena sebelumnya saya sudah menginstal JSON Server. Kalau dilihat di sini dengan versi 0.17.0. Oke, selanjutnya setelah install, silahkan tutup terminalnya. Dan di sini kita akan melakukan beberapa hal. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah file dalam bentuk JSON yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data-data kontak. Nah, jadi ketimbang kita membuat database, di sini kita menyimpan data-data tersebut di dalam sebuah local file. Jadi di sini di root folder, saya akan membuat sebuah folder dengan nama database. Lalu di dalam folder itu ada sebuah file dengan nama kontak.json. Nah, untuk konten dari file ini akan langsung saya pastekan. Jadi di sini ada sebuah JSON, di dalamnya ada kontaks, dan untuk masing-masing kontaks ada ID, name, dan number. Jadi formatnya sama ya, seperti state kontak yang ada di dalam komponen home sebelumnya. Oke, sekarang kita simpan dulu. Itu tahap pertama. Selanjutnya tahap kedua, di sini kita harus membuat sebuah script yang nanti kita eksekusi untuk menjalankan JSON server. Jadi kita buka lagi file package.json. Lalu di bawah sini di dalam objek script kita tambah lagi satu script, misalkan dengan nama server. Dan untuk scriptnya kita tuliskan JSON server. Lalu minw seperti ini untuk watch. Jadi nanti JSON server akan memantau perubahan dari sebuah file. Dalam hal ini file tersebut adalah file kontak JSON yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tuliskan path untuk kontak JSON-nya database/kontak.json. Dan yang terakhir ada minp, jadi untuk port. Nah, kalau React.js secara default dijalankan di port 3000, untuk JSON server di sini akan kita setting untuk berjalan di port 3001. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu baru sekarang kita akan menjalankan JSON server. Jadi kita buka terminal di sini, lalu ketikkan npm run. Jadi run di sini untuk menjalankan salah satu script yang ada di package.json ini. Dan kita akan menjalankan script server. Jadi npm run server. Lalu enter. Nah, di sini kita akan melihat JSON server dijalankan di localhost port 3001. Sedangkan untuk kontaksnya bisa kita akses melalui localhost port 3001/contacts. Oke, sebelum melanjutkan, di sini ada daftar dari beberapa endpoints yang nanti akan kita gunakan di dalam project ini. Yang pertama ada endpoint untuk get all contact. Jadi di sini dengan metode get dan endpointnya /contacts. Lalu yang kedua di sini untuk mengambil salah satu kontaks. Jadi setelah /contact kita berikan /id. Jadi ID-nya adalah ID dari kontak yang akan kita ambil. Selanjutnya ada metode post dengan endpoint /contact untuk menambah kontak baru. Dan di bawahnya ada untuk mengupdate kontak. Sama ya seperti sebelumnya, jadi /contact/id untuk kontak yang akan kita update. Dan terakhir ada untuk menghapus salah satu kontak dengan metode delete dan endpointnya /contact/id. Oke. Sekarang kita akan coba akses JSON server dengan dua endpoint pertama, yaitu get all contacts dan single contact. Sedangkan untuk tiga endpoint setelahnya nanti akan kita coba pada video-video selanjutnya. Nah,
Kalau kita lihat di terminal, tempat kita menjalankan JSON server tadi, di sini JSON server dijalankan di localhost port 3001, jadi kita copy, lalu di browser, kita pastekan. Nah, sekarang untuk get all contacts, yaitu endpoint pertama, kita tuliskan /contact seperti ini, lalu enter. Maka kita akan mendapatkan seluruh data kontak. Adapun endpoint yang kedua, untuk mengambil salah satu kontak, di sini setelah /contact kita tuliskan ID-nya. Jadi misal saya akan tuliskan ID 2, kemudian enter, maka kita akan mendapat data kontak yang memiliki ID 2. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengakses JSON server. Selanjutnya di sini tentu kita tidak akan mengakses melalui browser seperti ini, melainkan kita akan mengaksesnya melalui React.js. Dan untuk melakukannya, teman-teman bisa menggunakan Fetch API yang disediakan oleh JavaScript. Tetapi di video ini, kita akan coba menggunakan sebuah package. Di sini nama package-nya Axios. Dan untuk menginstal Axios, teman-teman silahkan tambah terminal, lalu ketikkan npm install Axios. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini lagi saya tidak akan enter karena sebelumnya saya sudah install di sini dengan versi 0240. Sedangkan untuk teman-teman kalau belum install silahkan tadi diklik enter. Oke, setelah diinstal, selanjutnya di sini kita harus membuat instance dari Axios tadi ya yang sudah kita install. Saya tutup dulu ya package JSON dan kontak JSON di sini. Lalu di dalam source folder kita akan buat lagi sebuah folder misal dengan nama API. Dan di dalamnya sebuah file dengan nama contactapi.js. Nah, di dalam file ini pertama kita import dulu Axios tadi. Jadi import Axios from Axios. Dan di bawahnya kita akan buat instance untuk Axios. Jadi kita tulis Axios dan kita panggil method create. Seperti ini. Nah, di sini saat kita panggil method create untuk membuat instance dari Axios, kita harus menyertakan sebuah config. Dan config itu dalam bentuk objek. Di sini ada banyak config ya, tetapi di project ini kita hanya menggunakan satu config yaitu base URL. Nah, untuk base URL-nya kita bisa kopikan dari sini, jadi langsung ke resource-nya. Kita paste, oke. Nah, nantinya, instance dari Axios ini akan digunakan di tempat lain. Sehingga untuk bisa digunakan di tempat lain, kita harus mengekspor instance ini. Jadi di sini sebelum Axios, kita tuliskan export default. Nah, dengan export ini, nantinya instance dari Axios ini bisa digunakan di komponen lain, tentunya untuk melakukan API request. Oke teman-teman, sekian dulu. Lalu nanti untuk episode 13 selanjutnya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengambil data kontak dari JSON server menggunakan Axios di dalam hook use effect.